Hah, setelah gua tunggu-tunggu sekian lama, 3 jam gua nonton film Avatar Fire and Ash, tidak ada teaser trailernya Avengers Doomsday. Astaga, Disney, kenapa sih? Moga-moga aja bagus ya, karena dari yang dulu juga epic. Hobi bencinya elemen komedi dan Kita semua ya yang udah pernah baca komik Jawa Bumi ya. This deeper than you imagine. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kemarin gua dapat sebuah bentuk prank yang besar dari pihak Marvel dan juga Disney, spesial buat kita sebagai para fans dan juga sebagai penonton untuk Marvel Cinematic Universe. Katanya mereka sudah menjanjikan bahwa akan ada teaser trailernya untuk Avengers Doomsday tepat sebelum penayangannya film Avatar Fire and Ash. Yang dimana hal ini udah pernah gua breakdown di video shorts, bahkan di video panjang udah pernah gua katakan semuanya. Bahkan semua para media-media udah membocorkan mengenai hal ini untuk para pembacanya. Dan ketika pas gua eksekusi di hari pertama dan juga jam pertama kemarin, literally tidak ada teasernya Avengers Doomsday. Tapi pas gua nonton kemarin itu, gue juga berpikir positif. Oh, mungkin teasernya akan tayang setelah film ini kelar, oke? Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di zaman-zamannya film Spider-Man No Way Home, yang dimana di bagian akhir ending film itu akan ada teaser trailernya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya kan? Tapi ketika pas gua tonton mengenai filmnya Avatar Fire and Ash, di bagian akhir itu juga tidak ada teaser trailernya Doomsday. Literally kita semua di prank, Pak, ya. Kita semua di prank. Tidak ada sama sekali. Kesel gue. Ini masih apa sih Marvel? Kenapa sih? Ini gue kesel banget, Pak, sumpah. Karena ya lagi-lagi gue beli tiket film Avatar ini hanya untuk teasernya Avengers Doomsday buat konten breakdown gitu. Tapi ya lagi-lagi gak ada. Kesal gue. Ya udah. Tapi lagi-lagi di video kali ini aku akan review mengenai filmnya Avatar Fire and Ash dari pendapat gue sebagai orang yang belum pernah menonton filmnya Avatar karya James Cameron. Jujur ya, gue belum tonton sama sekali mengenai film Avatar karya James Cameron. Film pertama gue skip. Film kedua gua skip. Karena apa? Gua awalnya nggak minat sama sekali mengenai film yang satu ini. Apa sih tentang film tentang orang biru pakai panah, orang biru yang bisa bergelantungan seperti kayak Tarzan segala macam. Well, gua nggak minat. Tapi, Pak, hal itu akhirnya dipatahkan ketika gue nonton film ketiga Avatar Fire and Ash yang satu ini. Jujur, sebagai orang awam, gue ketika lihat, wah, gila men, James Cameron ya. Ketika dia memainkan sebuah visual, oh, itu sangat realistis, men. Oke, ini ya. Yang pertama, gue suka bagaimana bentuk background tempatnya. Yang dimana kita udah mendapatkan bagaimana bentuk background ketika semua bangsa Avatar ini udah tinggal di sana. Yang dimana ada batu-batu yang berterbangan, sama ada tebing-tebing yang curam. Dan juga bagaimanakah bentuk hewan-hewan laut di sana. Serta bagaimanakah semua pemukiman warga di sana. Semuanya tampak asli banget, men. Gila. Dan bahkan ya pas gue ketika lihat mengenai tokoh utamanya Jack Sully di film yang satu ini, jujur dia sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dan juga sebagai suami emang sangat heroik banget, men, ya. Yang dimana dia berusaha untuk menyelamatkan semua kaumnya ketika bangsa manusia akan menjajah kembali tempat yang satu itu. Jadi ya intinya film ini akan menceritakan tentang para bangsa Avatar ini akan melawan keserakahan manusia itu sendiri yang menganggap bahwa mereka adalah ancaman gitu sih. Jadi ya pas gue ketika lihat sih oke, premisnya lumayan oke, dan juga bagaimana bentuk konfliknya selama 3 jam itu, konfliknya itu banyak banget, men. Yang pertama dengan manusia, yang kedua adalah dengan lawannya si Jack Sully yang merupakan sama tentara di bangsanya Avatar ini. Dan juga kita mendapatkan seorang villain perempuan di filmnya Avatar Fire and Ash yang bernama Farang. Yang dimana pas gue ketika pertama kali untuk menonton tipe villain yang satu ini, gue bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah tipe villain yang jarang banget gue temui di berbagai macam film pop culture yang pernah gue tonton ini ya.
Yang dimana Farang ini bukan tipe villain yang terlihat seperti kayak villain punya dendam pribadi kepada tokoh utamanya, bukan ya. Dan dia ini tidak membenci Jack Sully bukan karena sebuah masa lalu, dikarenakan Jack Sully ini adalah sebuah simbol, yang dimana simbol Na'vi yang berubah, yang kompromi dengan para manusia. Yang dimana hal ini bisa menggambarkan tentang dunia Pandora yang tidak lagi murni seperti dulu. Dan Farang ini berasal dari sebuah Ash Na'vi, yang dimana ini sebuah bentuk merupakan klan yang hidup di tanah abu dan juga api, yang dimana mereka hidup di sebuah lingkungan yang keras yang membentuk cara hidup yang keras pula. Bagi mereka, belas kasihan adalah kelemahan, dan kekerasan adalah bahasa untuk bertahan hidup di sana. Itulah kenapa Farang di film ini seperti tokoh villain yang dingin, tenang, tapi juga tanpa ragu untuk membunuh semua orang-orang yang menentang kekuasaannya. Yang dimana tipe villain seperti ini membuat gua callback kepada tokoh Darth Vader di franchise-nya Star Wars Universe. Yang dimana penggambarannya seperti itu. Awal-awal itu adalah tokoh villain yang gak punya motivasi, tapi ketika dia menebarkan sebuah teror kepada para tokoh-tokoh utamanya, itu udah jelas menggambarkan bahwa dia adalah tokoh villain yang sangat mengerikan dan juga penuh intimidasi seperti itu ya. Jadi ini tokoh Farang ini adalah tokoh-tokoh villain yang paling gokil sih. Gua merinding banget sumpah. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai bagaimana bentuk lagu-lagunya, men. Mohon maaf ya, lagu-lagunya, background musiknya, bahkan segi adat ritual mereka, semuanya gokil sih. Gue suka bagaimana ketika mereka itu merabakan mantra, berdoa dengan para dewa Ewa, segala macam. Dan ketika mereka masuk ke sebuah alam roh, itu gue suka banget, men. Dalam segi bentuk penggambaran shot to shotnya, bagaimanakah latar gradingnya segala macam, bahkan pencahayaannya itu, wah itu semua bekerja, men. Artinya apa? Artinya seorang James Cameron sebagai sutradaranya tidak hanya fokus kepada dalam segi bentuk plotnya saja, tetapi visualnya, background musiknya, serta emosi semua tokoh-tokohnya semuanya dipermainkan dengan cara yang gokil banget, men. Oke? Dan kayaknya gue sebagai fans awam, gue akan menonton film pertama Avatar dan juga film yang keduanya yang berjudul The Way of Water. Karena pas gue ketika nonton tadi itu, gue juga cukup moto bagaimana bentuk latarnya seperti apa, bagaimana bentuk plot origin seperti apa. Jadi ya nanti habis ini gue akan tonton film pertama dan juga film keduanya. Karena men, mohon maaf ya, semua bangsa Avatar di film ini semuanya punya peran mereka masing-masing. Dan semua itu penting, men. Penting banget. Bahkan sekelas hewan laut aja punya tokoh mereka masing-masing. Jadi ya pas gue nonton, oke. Jadi ya nggak cuma soal bangsa Avatar doang, tapi hewan-hewan lautnya seperti apa. Bahkan mereka bisa berbicara seperti hewan-hewan laut. Dan kita juga makin paham, men. Untuk mengenai film garapan James Cameron, gue cuma nonton 2 film doang. Yang pertama adalah filmnya Titanic. Ya, ini adalah sebuah bentuk film legendnya James Cameron yang paling gokil, bahkan udah menangkap penghargaan Oscar juga di bidang musik, di bidang visual, dan bahkan di bidang sinematografinya. Yang kedua adalah filmnya The Terminator 2 Judgment Day, yang dimana itu sebuah bentuk film Terminator yang paling gue suka, karena itu sebuah film pertama Terminator gue yang paling gue tonton ketika gue masih kecil dulu ya, karena gue masih ingat film ini tayang di zaman-zamannya masih ada bioskop Trans TV, Global TV. Wah, selama 3 jam gue dibuat melongo. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada gue ketika nonton filmnya Mission Impossible The Final Reckoning kemarin. Yang dimana film itu juga sama-sama 3 jam. Tapi konfliknya juga lebih dalam, lebih gokil, sesuai dengan tema film mereka masing-masing. Sama seperti film Avatarnya karya James Cameron ini. Sama, filmnya oke, deepnya oke, bahkan gue suka bagaimanakah visual lautannya, Pak. Udah bersih, bahkan rapi pula. Karena, maaf ya, CGI paling sulit untuk dikerjakan itu adalah CGI air, Pak. Tapi air di film ini, itu jernih, Pak. Makin dalam, makin indah. Akan adanya berbagai macam hewan-hewan laut yang indah. Ada ubur-ubur, ada terumbu karang, segala macam. Bahkan ada paus-paus yang, wah, itu realis banget, men. Gila, mata gua langsung jernih, Pak. Sumpah, gue suka. Karena ya lagi-lagi, men, sebagai orang yang belum menonton franchise Avatar ini, sebagai orang awam, gue cukup suka dan gue pengen nonton film pertama dan juga film keduanya. Dan gue akhirnya punya hero baru di film ini, itu adalah Jack Sully. Wow, Jack Sully, wah,
Dia pria banget, men. Pria banget. Segaling tangan, dia bisa sikat, men. Wow. Dan bahkan ya, ada sebuah adegan ketika Jack Sully ini akhirnya memakai senjata api, Pak. Wah, gokil nih. Dan juga, gue suka sebuah adegan ketika mereka lagi battle di langit. Wah, itu shot-shotnya, Pak, ya. Itu gue ciami banget, men. Bahkan gue sebagai penonton, itu gue nggak pusing, men. Karena apa? Kameranya stabil, men. Stabil. Final battle yang di langit tuh, wah, udah indah. Dan juga shotnya juga oke. Itu gue kerasa banget tegangnya, gila. Gitu, jadi gue sebagai penonton cukup suka mengenai film Avatar ini. Dan James Cameron udah pernah mengatakan bahwa kalau film ketiga ini akan laku, berarti dia akan resmi melanjutkan sebuah franchise untuk film Avatar yang satu ini, men. Oke, ini adalah sebuah film bentuk akhir tahun yang paling gokil banget. Dalam segi bentuk visual oke, musiknya oke, bahkan lautannya, CGI-nya, langitnya, tebing-tebingnya, perdesaan, dan juga bagaimana bentuk tradisinya, semuanya oke, men. Skor mengenai filmnya Avatar Fire and Ash buat gua itu adalah skornya 8,9/10. Jarang banget ya gua nonton film tapi dengan visual yang seindah ini, se-real ini. Bahkan gue sebagai animator juga, pas gue ketika melihat untuk lautnya yang sangat bersih, bahkan mulus banget, wah itu memanjakan mata gue banget sih. Astaga, Disney Anda kali ini berhasil membuat gue jatuh cinta kepada film Avatar Fire and Ash yang satu ini. Good job! Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai film Avatar Fire and Ash yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!